Shalom untuk Bu Lili, Juan, dan semua jemaat NCC Surabaya. Kali ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Dan hari ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda, yaitu The Story of Job Through the Lens of Grace, atau cerita Ayub tapi dari kacamata grace atau kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dari life lesson from the book of Job. Kita belajar dari kehidupan dari kitab Ayub ini. Apa tentang Ayub itu? Yang perlu saudara tahu yang paling awal adalah bahwa kitab Ayub itu adalah kitab yang paling tua di dalam Alkitab. Dan kurang lebih kitab Ayub ditulis 400 tahun bahkan sebelum Musa. Jadi para ahli berkata bahwa kitab ini dipastikan bahwa ini adalah kitab tertua yang ditulis yang ada di dalam Alkitab. Dan kitab ini cerita tentang Ayub dimulai di surga. Satu kali para malaikat sedang berkumpul. Dan di tengah itu semua juga ada malaikat jahat alias setan juga datang ke situ. Dan ada sebuah perbincangan dengan Tuhan yang ada di surga. Dan Tuhan sempat bertanya kepada setan, "Dari mana kamu?" Katanya dari mengelilingi negeri. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, "Kamu lihat nggak? Bahwa kamu sadar nggak bahwa ada satu orang yang namanya Ayub. Dan di dunia itu tidak ada orang yang seperti Ayub. Dia begitu jujur dan bahkan dia innocent, tidak bersalah, tidak berdosa begitu. Dan dia begitu menghargai Tuhan. Kamu lihat nggak itu?" Dan kemudian dari situ muncul mulai perbincangan. Dan di mata dari setan bahwa Ayub bisa begitu karena Tuhan memberkati Ayub. Dan memang Ayub diberkati begitu berlimpah. Dia punya istri, dia punya anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub juga punya 7.000 domba. Dia punya 3.000 unta. Ada 500 lembu juga, ada 500 keledai juga. Dan Ayub, setan berpikir bahwa Ayub bisa begitu karena Tuhan memberkati Ayub. Jadi setan bilang, "Ya, coba sekarang diambil itu semua." Mungkin Ayub tidak akan seperti begitu. Mungkin dia akan memberontak atau menghujat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kemudian Tuhan izinkan untuk setan melakukan sesuatu. Dan apa yang terjadi? Semua yang Ayub miliki, semuanya habis hanya dalam waktu 1 hari. Ada yang dicuri, ada yang dirampok, ada yang tiba-tiba turun api dari surga membakar semua itu dombanya, dan kemudian anak-anaknya sedang berpesta di salah satu rumah dan tiba-tiba rumah itu juga runtuh dan akhirnya semuanya meninggal. Dan bahkan gak cukup sampai di situ. Setan datang lagi dan bilang ke Tuhan, "Tuhan, kok dia masih belum ya? Buktinya dia masih tetap belum menghujat Tuhan sepertinya." Dan iblis setan kasih lagi yang namanya penyakit. Itu bisul-bisul penuh di seluruh tubuh. Sampai istrinya Ayub mulai nggak tahan, dia bilang ke Ayub, "Ayub, mungkin kamu waktunya ini untuk tinggalkan Tuhan itu." Dan di tengah itu semua juga ada teman-temannya juga yang sepertinya mau datang menghibur, tapi sebetulnya bukan menghibur, tapi justru jadi menuduh Ayub. Dan itulah cerita Ayub. Tapi di tengah semuanya itu, Ayub keluar sebagai seorang pahlawan yang berkemenangan. Jadi the hero-nya itulah Ayub. Powernya apa sih? Kuasanya apa? Ya overcoming trials. Dia bisa mengalahkan semua pencobaan dan ujian. Dan apa artinya? Di tengah semua kesukaran hidup, dia bisa tetap memelihara iman. Dan dia bisa tetap percaya kepada Tuhan. Itulah Ayub. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah Ayub ini. Dari kitab Ayub ini. Temanya adalah When the Righteous Suffers. Ketika orang benar mengalami penderitaan. Dalam hidup kita hari-hari ini mungkin banyak orang, beberapa orang mungkin ini yang sedang dialami. Dengan adanya pandemik ini mungkin kita sedang ada di dalam kesusahan. Ada yang mungkin di PHK, ada yang mungkin usahanya mulai turun, ada yang mungkin mengalami ini dan itu yang mungkin kita sedang alami. Dan dari sini saudara perlu tahu dulu. Tadi di awal dari kitab Ayub, bahwa setan kok bisa tiba-tiba muncul ada di surga.
Di tengah semua waktu malaikat berkumpul, kok setan bisa ada di surga ya? Dan itu jadi satu pemikiran buat kita. Kenapa? Apakah mungkin apa yang menimpa Ayub itu terjadi atas kita hari ini ya? Apakah mungkin hari ini yang kita sedang alami itu adalah seperti yang Ayub sedang alami? Dan kalau kita lihat baik-baik, bahwa siapa penyebab dari semua kesusahan yang menimpa Ayub? Dimulai ketika setan ini datang di surga. Nah, siapa setan ini? Alkitab berkata bahwa setan ini adalah the accuser. Dia adalah si pendakwa. Jadi dia selalu menuduh dan dia cari-cari. Dia adalah musuh. Dia adalah yang memberikan kesusahan. Saya pernah berkata bahwa Tuhan tidak pernah mencobai. Jadi semua pencobaan, jelas ayatnya bilang di Yakobus, pencobaan bukan dari Tuhan, tapi pencobaan itu datang dari setan. Jadi memang dia si pendakwa, dia cari-cari kesempatan. Dan itu sudah terjadi sejak dari awal dunia. Bahkan dari kitab Kejadian, setan juga mencobai Hawa. Dan sampai akhirnya Hawa jatuh dalam dosa, Adam juga, dan itulah dosa masuk dalam dunia. Dan sejak itu, setan berusaha mengkondem, dia berusaha menuduh terus setiap orang dengan dosa. Setiap dosa yang dilakukan, setan selalu menuduh. Bahkan setan juga mencobai Yesus. Dan dia juga berusaha untuk menjatuhkan Yesus dalam dosa. Dengan apa? Dengan ujian juga, dengan pencobaan. Jadi siapa setan itu? Dialah the accuser of the brethren. Dia adalah si pendakwa saudara-saudari kita. Dialah pendakwa semua orang yang ada di dunia. Itulah setan. Tapi kita perlu tahu sama-sama bahwa setan itu adalah pendakwa. Tapi sebetulnya saat ini kita sudah punya Yesus. Bahwa Yesus adalah Jesus is your advocate. Yesus adalah pembela kita. Jadi setan selalu menuduh, tapi sekarang kita punya pembela. Dan pembela kita adalah Yesus sendiri. Dan kenapa setan selalu mendakwa? Karena memang upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah sesuatu yang tidak baik. Dan selama ada dosa, iblis selalu mendakwa dan dia selalu menuntut untuk apa? Tuhan berlaku adil terhadap dosa. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus turun ke dunia? Ketika Yesus turun ke dunia, apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Dikatakan apa? Dia menderita dan dia menebus semua dosa di kayu salib melalui darahnya. Jadi darah Yesus anaknya itu sudah menyucikan kita dari segala dosa. Itulah sebabnya kita perlu tahu bahwa apa? Sekarang semua dosa kita sudah diampuni. Semua dosa kita sudah dihapus. Karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Jadi hari ini kalau si pendakwa setan itu mendakwa kita, sebetulnya dia tidak ada alasan lagi. Kenapa? Karena semua dosa sebetulnya sudah clear oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus adalah pembela kita. Dan karena itu saudara perlu tahu, hari ini saudara ada di dunia yang mana. Kenapa? Karena di dalam kitab, di dalam Alkitab, itu ada 5, bisa digambarkan ada 5 jenis dunia. Dan di kitab Ayub sendiri dikatakan Tuhan berkata, "Where were you when I laid the foundation of the earth?" Di manakah kamu? Dengan kata lain Tuhan lagi mau bilang kamu ada di dasar di dunia yang mana? Kenapa? Hari ini kita perlu sadar. Dan 5 dunia ini apa sih? Yang pertama itu adalah originalnya. Yaitu dunia waktu Tuhan menciptakan Ayub. Itu adalah dunia waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Yaitu apa? Dunia yang tanpa dosa. Tapi kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu dunia ada di dalam dunia yang terkutuk. Dan dunia akhirnya tambah jahat. Sampai akhirnya Tuhan bilang, "Aduh, aku capek dengan manusia. Lebih baik aku habiskan semua manusia dengan air bah." Dan dia hanya pilih Nuh dan keluarganya. 8 orang. 3 anaknya, 3 menantunya, dan istrinya. Dan setelah itu dia habiskan dengan air bah. Itulah dunia yang ketiga. Post-flood. Setelah air bah. Dan setelah itu, dosa mulai muncul lagi. Sampai akhirnya Yesus turun ke dunia dan menjadi manusia.
Dan dia menjadi manusia dan dia membayar lunas semua dosa itu. Dan akhirnya dia pulihkan dunia. Makanya dia bilang sebelum dia naik ke surga, kamu perlu tahu kepada murid-muridnya bahwa sejak hari ini nih, segala otoritas di surga dan atas bumi sudah diberikan kepadaku. Itu adalah dunia yang keempat, dunia yang sudah dipulihkan, pemulihan atas dosa yang terjadi. Dan nanti Tuhan berjanji bahwa akan ada yang namanya langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi saudara perlu tahu di manakah kita hidup hari ini. Ayub kira-kira hidup di mana? Ayub hidup di dunia yang ketiga setelah Nuh. Karena Ayub hidup itu setelah Nuh. Dia 400 tahun sebelum Musa. Tapi hari ini saudara perlu tahu, hari ini kita hidup di dunia yang mana? Kita hidup di dunia yang tanda kutip berbeda dengan dunianya Ayub. Karena hari ini kita hidup di dunia nomor 4. Yaitu apa? Dunia yang sudah di-restore. Yang sudah dibayar lunas semua dosa-dosanya oleh Yesus. Jadi hari ini sangat berbeda. Pertanyaannya adalah, does Satan still have access to heaven? Tadi dimulai di awal bahwa setan bisa kok tiba-tiba ada di surga. Bahkan dia bisa bernegosiasi. Kalau di Alkitab dikatakan di Dewan Musyawarah surga. Kok bisa ya? Apakah hal ini masih bisa terjadi lagi? Dengan jelas saya katakan tidak akan pernah bisa lagi. Kenapa? Karena dengan penebusan Yesus, dengan matinya Yesus, dengan semua dosa sudah dibayar lunas, itu seperti menutup akses dari setan untuk melakukan penuntutan. Dari setan untuk bisa menuntut Tuhan tentang dosa, tentang masalah dosa. Jadi hari ini saudara perlu tahu, we can be assured that what happened to Job cannot happen to us because of Jesus our advocate. Kita perlu yakin bahwa apa yang terjadi dengan Ayub tidak akan bisa terjadi lagi dengan kita. Kenapa? Karena Ayub tidak bisa lagi menuntut terhadap dosa yang kita lakukan. Karena Yesus yang adalah pembela kita. Jadi, saudara perlu tahu, saat ini semua otoritas di surga dan atas bumi sudah diberikan kepadaku karena kata Yesus. Jadi, hari ini apa yang terjadi di dunia itu di bawah kendali dan otoritas daripada Tuhan sendiri. Jadi apa yang menimpa Ayub tidak akan terjadi dengan kita. Nothing can happen without God permission. Tidak ada yang akan terjadi tanpa izin daripada Tuhan. Dengan kata lain, segala yang terjadi hari ini itu berarti di bawah kendali atau di bawah izin daripada Tuhan. And God will not allow a difficulty unless He has a divine purpose for it. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan masalah, penderitaan, kecuali dia punya tujuan ilahi atas hal itu. Contohnya adalah Yusuf. Kenapa Yusuf diizinkan untuk mengalami penderitaan ini dan itu? Karena Tuhan punya tujuan yang jauh lebih mulia, the greater good bagi Yusuf. Kenapa Yusuf sampai dijual ke Mesir? Karena Tuhan punya rencana untuk Yusuf jadi raja di Mesir. Saya berharap saudara bisa dengar ke YouTube saya dan saudara dengar lagi yang sebelumnya itu tentang purpose, live in a purpose, hidup di dalam tujuan. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Karena itu yang Tuhan mau sekarang adalah, if you will keep your peace, kita ada di dalam damai sejahtera. Kalau kita bisa damai sejahtera, kenapa bisa damai sejahtera? Berarti kita bisa sadar bahwa kehidupan ini adalah Yesus yang merancang. Hidupku sudah bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kalau Kristus yang hidup di dalamku, berarti tujuan dari hidupku adalah tujuan hidup Kristus. Dan kalau kita sadar betul-betul tentang hal ini, berarti kita akan tenang dengan segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Karena hidupku kan bukan aku. Berarti tujuan hidupku juga bukan aku, sebetulnya Kristus. Dan kalau kita bisa hidup di dalam damai sejahtera, disitulah you'll pass the test. Sebetulnya kita sedang lulus dalam ujian. And God will bring you out
better than you were before. Dan Tuhan akan bawa saudara keluar dari semuanya itu, dan kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan adalah pemberi berkat. Nah, masalahnya sekarang adalah begini lagi. Dari cerita Ayub, bahwa Ayub punya sahabat-sahabat. Katakan teman-teman, sahabat bahkan. Nah, kalau di kacamata Tuhan, Tuhan punya rencana. Tapi sekarang kalau dari kacamata kesadaran manusia, human consciousness of God, itu dari kesadaran manusianya, mereka kadang nggak ngerti bahwa Tuhan punya rencana. Dan itulah yang terjadi dengan sahabat-sahabatnya Ayub, teman-temannya Ayub. Di Ayub 2 ayat 13 bahkan dikatakan, mereka duduk di tanah bersama-sama dengan dia, dengan Ayub, 7 hari, 7 malam. Dan tanpa mengeluarkan perkataan satu kata pun. Kenapa? Karena mereka kaget atau terkagum, terkesima gitu, melihat penderitaan Ayub yang begitu besar. Dan mereka jadi mulai bertanya-tanya, kenapa? Apa sih yang terjadi? Kenapa Ayub bisa ditimpa ini semua ya? Kenapa ya? Sampai 7 hari 7 malam mereka bingung awalnya. Dan kemudian mereka mulai berusaha untuk menolong Ayub. Tapi sebetulnya usaha mereka untuk menghibur dan menolong Ayub, itu sebetulnya itu bukan menolong atau menghibur, tapi malah mengkondem, menyudutkan, malah memojokkan. Mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begitu. Nah, yang menarik adalah dikatakan paling tidak ada 3 temannya Ayub. Elifas, Bildad, dan Sofar. Dan ternyata 3 hal ini mulai masing-masing punya pandangan yang berbeda. Dan terkadang inilah yang terjadi waktu kita mengalami penderitaan. Teman-teman kita, sekeliling kita, mereka mulai berpikir mungkin, kenapa ya dia kok bisa begitu ya? Apa penyebabnya ya? Apa ya? Nah, 3 orang ini. Yang pertama adalah Elifas. Jadi mereka mulai menuduh dan mereka mulai pikir, mungkin kamu gini, mungkin kamu begitu, mungkin kamu begini, mungkin kamu begitu. Nah, Elifas yang pertama, comforter, disebutnya the first comforter, atau yang bikin penghibur yang pertama. Sebetulnya bukan menghibur sih. Yang namanya Elifas, dia lihat dari kacamata religious experience, atau dari pengalaman secara agamawi. Dari pengalaman, dan itu muncul di Ayub 4 ayat 8. Dikatakan, my experience shows that those who plan trouble and cultivate evil will harvest the same. Jadi bahasa Inggrisnya dibilang gini, dari pengalamanku yang aku lihat nih, yang kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, pasti ia juga menuainya. Jadi dengan kata lain dia lagi mau nuduh Ayub. Dia bilang gini, kalau hari ini kamu terima kesusahan, oh dari pengalamanku ya jangan-jangan memang kamu tabur kejahatan katanya. Kamu tabur hal-hal yang gak baik, makanya kamu seperti gini. Itu dari pengalaman Elifas. Tapi apakah betul begitu? Sekali lagi kita perlu tahu hari ini. Kita hidup di dalam kasih karunia. Kita di zaman di mana dunianya sudah berbeda. Ya kalau dari pengalaman Elifas mungkin begitu. Tapi kita perlu tahu bahwa kita hari ini sudah memiliki Yesus. Dan Yesus adalah full of mercy and grace. Dia penuh dengan kemurahan dan kasih karunia-Nya. Apa itu mercy? Apa itu kemurahan? Kemurahan adalah mercy is not getting what you do deserve. Kemurahan adalah kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Dan apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kita menerima apa yang seharusnya kita tidak terima. Itulah unmerited favor. Itulah kasih karunia-Nya buat kita. Jadi kita perlu tahu hari ini bahwa karena kasih karunia Tuhan, Dia menjadikan kita kaya. Bahkan Dia menjadi miskin bagi kita supaya kita bisa menjadi kaya di dalam Dia. Jadi apa? Segala sesuatu Yesus sudah tanggung. Bahkan dosa-dosa kita juga sudah ditanggung Yesus. Jadi perkataan Elifas memang gak sepenuhnya salah dari pengalaman dia. Kenapa? Oh, kalau kita lakukan kejahatan maka ada
pupuk tabur tuai ini begini begitu. Jadi jangan-jangan Ayub ini gara-gara itu. Tapi kita tahu sama-sama. Tadi di awal Tuhan bilang Ayub adalah innocent. Ayub adalah righteous. Ayub adalah orang benar. Dan kita tahu sama-sama kan sekarang bahwa penyebab penderitaan Ayub itu kan bukan karena kejahatan atau dosa yang dia buat. Jadi betul sekali bahwa hari ini kita ada di dalam kasih karunia. Jadi kalau kita lihat itu bisa kita alami hari ini penderitaan atau masalah yang sedang saudara alami, jangan kita menuduh diri sendiri bahwa jangan-jangan karena saya lakukan ini, saya lakukan itu. Atau kalau ini juga terjadi atas orang lain, jangan kita mikir, wah gara-gara dia berdosa sih. Ya kita hidup di dalam kasih karunia. Ada Kristus sebagai pembela kita, yang bahkan sudah menembus semua dosa kita. Amin. Dan yang kedua itu Bildad. Jadi penghibur kedua ini Bildad, dia melihat dari tradisi agamawi. Kalau tadi dari pengalaman, kalau ini dari tradisi. Jadi dia bilang apa? Dia bilang di Ayub 8. Dia bilang begini, as the former generation and find out what their father learned. Kamu cari tahulah, sebab itu aku memohon kepadamu, bertanyalah kepada orang-orang zaman dulu dan perhatikanlah leluhur mereka. Tanya, karena kami adalah anak-anak kemarin yang tidak mengetahui apa-apa. Dan hari-hari kami di bumi seperti sebuah bayangan. Bukankah mereka yang seharusnya mengajarimu dan menceritakan kepadamu serta mengeluarkan kata-kata yang ada di hati mereka? Jadi Bildad lagi mau bilang sepertinya ke Ayub, aduh kamu mungkin lakuin sesuatu dari tradisi ada yang salah. Makanya kamu harusnya belajar dong. Jangan sampai begitu. Mungkin ada sesuatu yang kamu langgar secara tradisi. Makanya kamu bisa ngalami ini dan itu. Dan sekali lagi kita tahu sama-sama ini pun tidak benar. Bahkan di Ayub 8 ayat 13 dikatakan, so are the path of all the forget God. Kalau orang yang lupain Tuhan katanya, and the hypocrites hope shall perish. Bahkan katanya, itu pengharapan orang-orang yang munafik itu akan lenyap. Bahasa Indonesia bilang demikianlah jalan semua orang yang melupakan Tuhan. Dan harapan orang yang munafik akan lenyap. Dan harapannya dipatahkan dan yang keyakinannya seperti sebuah sarang laba-laba. Begitu, rapuh katanya. Jadi sepertinya lagi mau bilang gini, kamu mungkin lupain Tuhan nih. Dulu inget gak itu? Leluhur kita kan ngomong, jangan lupa Tuhan. Mungkin kamu lupain Tuhan, makanya kamu ngalamin ini dan itu. Itu dari kacamatanya. Padahal kita tahu lagi-lagi, itu tidak benar. Dan yang ketiga, so far, itu dia melihat dari religious dogma atau dari doktrin agamawi. Doktrin adalah sesuatu yang dipercaya dan itu tidak bisa diperdebatkan atau dipertanyakan lagi, tidak boleh diragukan. Dan so far bilang apa? Dia bilang begini, kamu tahu nggak? Ini kebenarannya nih katanya. Jika engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepada Tuhan, kepadanya. Jika engkau menjauhkan kejahatan dari tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa cela dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu. Jadi so far lagi mau bilang gini, wah kenapa kamu susah? Ya karena kamu lakukan kejahatan, lakukan kecurangan, lakukan ini, kan udah tahu kalau lakukan kecurangan nggak bisa, lakukan kejahatan tuh nggak bisa, nanti kamu pasti bakal susah, hidup kamu bakal begini, bakal begitu. Makanya sekarang apa? Kamu jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, jangan gitu. Dan itu udah nggak bisa didebat lagi. Dan itulah so far. Jadi kesimpulannya, 3 teman Ayub melihat dari 3 kacamata sudut pandang yang berbeda. Elifaz tadi dari kacamata pengalamannya. Bildad dari kacamata tradisi. Tradisinya begini, kamu tanyalah ke leluhur kamu. Dan so far dari kacamata dogma agama. Harusnya kamu begini, begitu, begini, begitu. Tapi kita tahu sama-sama semuanya salah. Jadi hari ini kalau saudara sedang mengalami sesuatu, bukan disebabkan oleh itu kadang-kadang.
Kita tahu sama-sama tadi Tuhan selalu berkata bahwa sekarang otoritas ada di tangan Yesus. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi menimpa kita hari ini, berarti ada tujuannya. Ada sesuatu yang Tuhan mau memang izinkan untuk kita alami. Jadi tenanglah, dan Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Amin. Saudara perlu tahu hari ini bahwa Christianity is not a religion. Kekristenan itu bukan sekedar agama, but it's a relationship with God through Christ. Tapi itu adalah hubungan dengan Tuhan melalui Kristus. Jadi kita perlu tahu kehidupan ini bukan masalah agamawi. Kalau saudara hidup secara agamawi, mungkin saudara nanti akan seperti tadi teman-temannya Ayub. Ketika kita mengalami sesuatu, kita selalu pikir gini, aduh, saya salah apa ya? Wah, mungkin kurang ini ya. Oh, mungkin gara-gara gitu ya. Oh, mungkin saya doanya kurang ya. Oh, mungkin gara-gara saya nggak pernah ini ya. Saya begitu, saya begini, saya begitu, saya begini. Tapi kehidupan ini sebetulnya yang Tuhan mau adalah kita, ini semua kehidupan ini adalah masalah hubungan kita dengan Tuhan melalui Kristus. Jadi kita tahu siapa yang hidup di dalam kita. Berarti apa yang terjadi, yang sedang kita alami, itu adalah Kristus izinkan. Karena hidupku bukan aku lagi. Jadi apa? Kalau kita ngerti ini, kita justru bisa tenang di hadapan Tuhan. Jadi, kalau sekarang hari ini kita sedang mengalami kesusahan, penderitaan, masalah dalam hidup kita, we must remember, kita harus ingat, that God is in full control and has allowed this suffering to happen. Kita tahu bahwa siapa yang mengontrol semuanya ini, siapa otoritas yang memegang otoritas di dunia, itu adalah Tuhan. Jadi kalau sampai itu terjadi, berarti Tuhan memang izinkan. And we must remember that God is good. Kita juga harus selalu ingat bahwa Tuhan itu baik. Dia baik. Kalau dia baik, berarti tidak ada yang jahat dari dia. And He allow this suffering for a good purpose. Dan kalau sampai dia izinkan untuk kita mengalami penderitaan atau kesusahan atau masalah hari-hari ini, pasti itu untuk tujuan yang baik. Amin. Percayalah, jangan ragukan Tuhan kita. Dan kita juga harus ingat, we must remember, that no matter how great our suffering become, God is always worthy of our worship and praise. Di tengah semuanya masalah yang sedang kita hadapi, kita tahu sama-sama yang Tuhan mau adalah bahwa Tuhan tetap layak terima segala hormat dan pujian kita. Jadi kita tetap bersyukur. Belajarlah untuk bersyukur ke Tuhan. Di tengah semuanya ini. Karena kita tahu tetap Tuhan yang mengontrol semuanya. Makanya Ayub di pasal 23 ayat 10 dia mulai ngerti nih Ayub. Dan dia bilang apa? Oh, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Dia mulai sadar, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Saya harap saudara bisa ngomong seperti Ayub ini. Saudara perlu tahu kalau kita ada di dalam masalah dan ujian, itu adalah seperti Tuhan lagi nguji emas. Apa? Emas murni perlu diuji dan dibakar. Itu perlu dibakar semakin panas. Semakin panas, semakin murni. Makanya ada emas 18 karat, ada emas 22 karat, ada 23 karat, tapi ada emas yang murni 24 karat. Dari apa itu? Dari semakin dia dibakar. Berarti apa? Semua kotorannya semakin gak ada. Jadi Ayub mulai sadar, oh kalau saya ada dalam masalah, ya itu seperti api lah mungkin. Itu lagi menguji aku. Dan itu akan membuat aku akan timbul seperti emas. Dan kita juga bisa bilang, percayalah, di tengah semua masalah ini ketika kita selesai, kita menang, kita akan mulai menjadi jauh lebih baik. Kita akan timbul seperti emas. Amin. Dan kita balik lagi ke kitab Ayub. Tema dari kitab Ayub itu adalah selalu why. Selalu kenapa ya. Dan hampir semua orang yang ada di kitab Ayub itu selalu
pertanyaannya adalah kenapa? Wah, Ayub di awalnya juga dia tanya kenapa ya? Istrinya juga tanya kenapa ya? Bahkan teman-temannya semua bilang, mereka bingung sama Ayub, kenapa ya? Bahkan kita juga kadang-kadang, kayak kita pembaca kebetulan udah tahu. Tapi kalau kita baca dari depan mungkin juga kita akan bertanya, kenapa ya? Ayub orang benar kok bisa begini? Kenapa? 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 Nah, sebelum saya lanjutkan, kita akan lihat dulu satu klip. Dan ini adalah seperti rangkuman dari kisah dari kitab Ayub di dalam Alkitab. Saya harap saudara fokus pada setiap apa yang saudara dengar dan saudara lihat. Dan saya berharap saudara akan mendapat sesuatu lebih. Oke, kita akan lihat dulu ini. Ada 3 buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Yang pertama adalah kitab Amsal yang menunjukkan bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Kita belajar bahwa Allah mengatur dunia ini supaya ada keadilan. Orang benar akan menerima hadiah, dan orang jahat akan dihukum. Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Tetapi kemudian kita menjumpai kitab Pengkhotbah yang mengamati bahwa seseorang tidak selalu mendapatkan apa yang layak ia dapatkan. Pengkhotbah berkata bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksi dan sulit untuk dipahami persis seperti asal. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu bijaksana dan adil? Tepat sekali. Pertanyaan itulah yang banyak dibahas di dalam kitab hikmat yang terakhir, Ayub. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan, siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan.
Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini, dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya, memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk, tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama, seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan. Ya, jadi kenapa why? Tema dari kitab ini adalah why. Tapi itu jawabannya ada di pasal terakhir dari Ayub, yaitu Ayub 42. Ayub bilang begini, dulu nih ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi ternyata mulai kelihatan bahwa apa sih tujuannya dari Tuhan lakukan segala sesuatu yang terjadi atas Ayub adalah supaya Ayub bisa mengerti, bisa mulai mengenal tentang Tuhan. Dia mulai tahu. Dan tadi sudah dikatakan bahwa isi daripada kitab Ayub, waktu Ayub tanya ke Tuhan, why? Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan kasih lihat apa yang dia sudah buat. Apa yang dia sudah ciptakan. Dia kasih lihat tentang alam semesta. Dia kasih lihat bahwa siapa sih Tuhan yang sedang disembah oleh Ayub. Dan akhirnya di akhir daripada kitab Ayub, Ayub akhirnya bilang, wow, kalau saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang begini. Wah, dulu dari kata orang aja saya tahu. Katanya Tuhan begini, begitu. Tapi sekarang saya sudah lihat semuanya. Dengan saya ngalami ini semua dan lain-lain. Dengan orang itu ngomong gini dan begitu. Jadi tujuannya adalah apa? Untuk lebih mengenal Tuhan. Itulah semua yang ada di dalam kitab Ayub. Dan itu terlihat jelas. Karena ada satu kontras. Ini di pasal terakhir Ayub bilang begini. Tapi di pasal yang pertama Ayub pernah bilang begini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku.
dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ini ayat yang sering cukup terkenal dan sering kali diambil atau dikhotbahkan pendeta-pendeta itu biasanya waktu acara ada kematian atau penghiburan kematian, pemakaman lah seperti begitu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. The Lord gave and the Lord has taken away. Tapi coba saudara renungkan, saudara setujukah dengan ini? Apa betul Tuhan yang memberi, kemudian Tuhan yang mengambil? Apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu? Dia suka kasih, kemudian dia suka ambil lagi. Terus dia suka kasih kejahatan. Apakah betul? Ya ini ada di Ayub 1. Ternyata kita tahu sama-sama. Pemahaman Ayub di Ayub 1 sangat berbeda dengan pemahaman di pasal terakhir 42. Sekarang dari kata orang, dulu dengar dari kata orang, sekarang aku mulai ngerti siapa Tuhan. Karena ternyata dulu pemahaman Ayub adalah seperti ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi apakah betul saya katakan? Sama sekali salah. Kenapa? Siapa yang kasih masalah buat Ayub? Apakah Tuhan? Tadi di awal kita udah tahu sama-sama siapa yang bikin. Apakah Tuhan yang bikin? Tidak. Siapa yang buat? Setan. Setan yang minta izin ke Tuhan. Dan terus siapa yang mengambil semua yang Ayub punya? Apakah Tuhan yang ambil? Bukan juga. Siapa? Setan juga yang ambil. Jadi apa? Ketika kalau kita ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, sebetulnya itu setan lagi ketawa. Dan di sini jelas kalau kita setuju dengan ayat ini berarti pemahaman kita itu belum mengerti siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberi hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Karena dia, God is good all the time. All the time God is good. Di dalam Tuhan dia nggak punya hal yang buruk. Jadi dia tidak akan memberikan hal yang buruk. Dan apa yang dia sudah beri, dia juga nggak suka ngambil. Jadi jangan sampai setan ketawa. Dia tepuk tangan. Saya yang ngambil, Tuhan yang disalahin ya. Gitu. Kita perlu tahu sama-sama. Siapa yang suka ngambil? Yesus sempat bilang di Yohanes 10 ayat 10. Itulah si pencuri. Siapa dia? Yaitu setan. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Gak ada pencuri yang datang buat kasih uang. Pencuri selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus bilang, aku datang justru supaya mereka punya hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. That they may have life and have it more abundant. Dan hidupnya itu tambah berlimpah, berlimpah, berlimpah. Itulah tujuannya aku datang. Supaya dia punya hidup, kata Tuhan. Jadi kita perlu tahu sama-sama siapa sih Tuhan kita. Jangan sampai salah, itulah tujuan kita Ayub. Dari situ kita belajar. Bahkan the greatest gift you ever have been given, saudara perlu tahu cost the giver everything. Siapa Tuhan itu? Dialah yang memberikan hadiah terbesar dalam hidup kita. Dan hadiah terbesar yang kita terima, saudara tahu berapa harganya? Harganya adalah segalanya buat si pemberi. Apa hadiah terbesar yang kita sudah terima hari-hari ini? Melalui karya Yesus di salib. Itulah the greatest gift. Dan itulah the greatest sacrifice. Melalui the greater the life. Kasihnya yang begitu besar. Semakin besar pemberian, semakin besar pengorbanan dari yang memberi. Dan Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Bapa di surga memberikan Yesus satu-satunya anaknya yang tunggal. Bagi kita. Berarti betapa kasihnya buat kita. Saudara perlu tahu, itulah tujuannya kenapa Yesus datang, supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Yang kita sembah itu siapa? Sama seperti Ayub. Makanya di Hosea dikatakan begini. Sebab aku, kata Tuhan, menyukai kasih setia
dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Bahasa Inggrisnya berkata, I want you to show love, not offer sacrifice. Aku mau kamu rasakan kasih, tunjukkan itu kasih itu. Lebih daripada pengorbanan. I want you to know me. Aku mau kamu untuk lebih lagi mengenal aku. More than I want offering. Lebih dari aku mau persembahan. Persembahan-persembahan bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau apa? Kita mengenal Dia. Mengenal Tuhan lebih lagi. Makanya terkadang Dia kasih masalah dalam hidup kita. Kasih kesusahan. Sebetulnya bukan Tuhan yang kasih. Tapi iblis yang menggoda kita. Dan kita mungkin mengalami itu jadi. Saudara dengar lagi tentang ujian vs pencobaan dari khotbah saya. Jadi kita ngerti sama-sama. Kita betul-betul tahu. Tujuan semuanya adalah Tuhan mau untuk kita bisa mengenal Tuhan. Jadi kesimpulannya terakhir. Kitab Ayub, apa sih istrinya? It's about a who, not a why. Orang di kitab Ayub semua bertanya, why? Kenapa? Tapi sebetulnya Tuhan mau fokus kita bukan kenapa. Tapi yang Tuhan mau adalah fokus kita tentang siapa. Makanya Ayub akhirnya di pasal 42 dia bilang apa? Now I know. Sekarang aku tahu. Dulu cuma dari kata orang. Tapi sekarang aku tahu siapa itu Tuhan. Makanya ada satu quotes yang saya buat. Quotesnya berkata gini, life is not about something happen. Hidup ini bukan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. But life is about someone who makes that happen. Tapi hidup ini adalah tentang seseorang yang membuat sesuatu itu terjadi. Jadi kehidupan kita bukan tentang apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Kenapa terjadi? Kenapa begini? Kenapa bisa begitu? Kenapa saya gini? Kenapa? Bukan itu. Tapi justru fokus hidup kita adalah pada someone, pada seseorang yang membuat itu semua terjadi. Yang Tuhan mau adalah kita mengenal Dia. Makanya fokus on Jesus, not your circumstances. Fokus kepada Yesus, bukan pada apa yang sedang terjadi. Fokus pada Yesus itulah pada seseorang. Bukan pada apa yang sedang terjadi, itulah sesuatu. Jadi di tengah semua yang kita alami, sesuatu yang sedang kita alami, jangan berfokus pada sesuatunya, tapi pada seseorangnya. When you focus on your problems, it give you more problems. Ketika kita fokus pada masalah, justru kadang itu akan memberi masalah lagi. Kenapa? Karena ketika kita fokus pada masalah, sebetulnya kita tidak sedang berfokus pada Yesus. Karena yang kita lihat adalah masalah. Dan ketika kita pelototin itu masalah, yang ada hanyalah masalah. Makanya jangan pelototin itu masalah, jangan fokus pada masalah. Di tengah masalah justru kita fokus pada Yesus. Kenapa Dia bisa izinkan ini terjadi? Berarti ada sesuatu. Ada purpose, ada tujuan. Ada hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Makanya kita bisa ngalami ini, jangan terlalu khawatir. Fokuslah pada si pembuat. Yang bikin, yang mengizinkan sesuatu bisa terjadi atas hidup kita. Dan itulah Tuhan. Fokuslah pada Tuhan. Smith Wigglesworth, dia pernah berkata apa? If you seek nothing but the will of God, kalau kamu hanya fokus dan hanya mencari kehendak atau rencananya Tuhan, percayalah katanya, He will always put you in the right place at the right time. Dia akan selalu menempatkan kita di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Amin. Jadi kadang kenapa kita bisa lakuin kesalahan ini? Ya karena kita justru fokus pada masalah. Akhirnya banyak langkah-langkah yang kita ambil justru langkah yang salah. Justru akan bikin masalah lagi. Tapi Smith Wigglesworth ngajarin kalau kita justru fokus pada Tuhan, Dia pasti akan tempatkan kita di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Amin. Makanya fokus on God's power, not on the size of your problem.
Di tengah semua masalah yang berat seperti yang kita hadapi, justru fokus kita adalah fokus on God's power. Saudara harus mengenal Dia dan saudara harus tahu siapa Tuhan kita. Dia yang ciptain alam semesta, itulah yang Tuhan perkenalkan diri kepada Ayub. Makanya waktu Ayub tanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan gak jawab semua itu, Dia hanya tunjukkan apa yang Dia sanggup buat. Dan hari ini kita belajar dari Ayub. Ketika kita tahu siapa Tuhan itu, dan apa yang Dia sanggup buat, Dia yang ngatur semua alam semesta. Gak ada planet ini pernah tabrakan tuh selama 6.000 tahun. Dia atur semua. Dan kita ngerti kuasanya Tuhan. Justru di situ akan buat kita tenang. Di tengah masalah kita yang besar, justru kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Makanya my Savior, He can move the mountain. Kalau kita lihat masalah kita seperti gunung yang besar, juru selamat kita itu bisa mindahin gunung. Bahkan ada satu gambar, satu kalimat yang begitu bagus. Saya sempat ketawa lihat ini. Apa dikatakan bahwa iman kecil dapat memindahkan gunung. Karena Yesus pernah bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa mindahin gunung. Tapi di sini dikatakan, tetapi iman yang besar sanggup melihat keindahannya. Wow. Apa artinya ya ini? Jadi kalau saudara imannya kecil, yang saudara pengen adalah gunung masalah saudara itu hilang. Pasti saudara akan berusaha itu pindahin itu gunung. Tapi justru kalau kita punya iman yang besar, iman adalah percaya. Percaya kita ke Tuhan. Semakin kita percaya ke Tuhan, di tengah semua masalah yang mungkin besar, kita akan bisa nikmati itu semua. Kalau lihat gunung tinggi, kayak gini bagus, apa? Ya kita lihat aja keindahannya. Kita lihat, wow, bagus ya ini gunung ya. Kenapa ada saljunya sedikit ya? Bentuknya begini, begitu. Ya kita nikmati aja. Semakin iman kita besar, kita percaya Tuhan. Di tengah semua masalah, enjoy aja. Enjoy. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya tujuan atas hidup kita. Enjoy aja. Ya, saudara perlu tahu makanya, your storm are temporary. Badai yang ada dalam kehidupan kita, itu sifatnya sementara. Hujan sementara. Gak ada hujan terus-menerus. Bahkan waktu zaman Nuh aja mentenggelamkan seluruh dunia, 40 hari 40 malam. Cuma 40 hari 40 malam. Berarti apa? Tidak selamanya kehidupan ini terus begitu. Buktinya, dulu juga saudara punya masalah-masalah tuh. Tapi masalah saudara ini apa selesai juga tuh. Berlalu juga. Berarti apa? The storms are temporary. Semua masalah yang sedang kita hadapi itu sifatnya sementara. But the blessing of God lasts forever. Tetapi berkat Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin. Kita punya Tuhan yang begitu baik. Kita punya Tuhan yang begitu ingin memberkati kita. Kalau sampai kita mengalami ini, itu karena Tuhan pengen untuk kita lebih mengenal Dia. Tenang aja. Makanya Tuhan mau kita kayak orang itu, dia tidur aja di tengah badai, tenang. Karena dia tetap percaya. Selalu ada tangan Tuhan yang menyertai kita, yang menudungi kita. Percayalah. Dan kita lihat akhir daripada kisah Ayub apa? Akhir yang bahagia. Tuhan pulihkan tuh semuanya. Ayub 42 ayat 10-17 bilang apa? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan ada yang menarik kalau saudara baca. Sahabat-sahabatnya justru yang sekarang dihukum sama Tuhan. Karena apa? Sahabat-sahabatnya belum mengerti Tuhan. Belum kenal Tuhan. Makanya berpikir bahwa penyebab masalah ini dan itu karena begini. Karena apa? Ya karena kurang pengalaman. Karena kamu melanggar aturan. Karena begini, karena begitu. Akhirnya dihukum. Tapi Ayub akhirnya mendoakan sahabat-sahabatnya. Jadi setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dan lihat, Tuhan memelihara kehidupan Ayub. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Di tengah setelah Tuhan pulihkan, Ayub masih hidup lagi ratusan tahun. Dia bisa nikmati semua berkat Tuhan.
Dan diperkirakan Ayub itu cuma punya masalah itu cuma sekitar 3 bulan. Ya, dari perhitungan ini dan itu, dari para scholars mereka berpikir kurang lebih paling 3 bulan. Tapi setelah itu Tuhan pulihkan, Tuhan kasih double, dan Ayub nikmati sampai tua dan lanjut umur. Jadi masalah cuma begitu sementara. Tapi berkat Tuhan tadi dikatakan last forever. Berkat Tuhan itu terus ada atas kita. Kita bisa nikmati itu semua. Tadi pada awalnya Ayub punya 7 putra dan 7 putri. Dan Tuhan balikan lagi 7 putra dan 7 putri. Ayub punya 7.000 domba sekarang jadi 14.000. 3.000 unta jadi 6.000 unta. 500 lembu sekarang jadi 1.000 lembu. 500 keledai sekarang jadi 1.000 keledai. Dan akhirnya Ayub memperoleh 2 kali lipat dari apa yang dimilikinya dahulu. Sebagai tambahan, putri-putrinya adalah yang tercantik di seantero dunia. Itu bedanya. Kok anaknya tetap sama ya? Ya istrinya juga tetap sama. Waduh, kasihan juga ya ini istrinya ya. Punya anak sampai 20 akhirnya. Dan itu juga mujizat. Berarti apa? Anak yang dahulu itu udah pada besar-besar. Karena dikatakan mereka bikin pesta di rumah masing-masing dengan keluarganya masing-masing. Berarti Ayub mungkin udah punya cucu tuh. Tapi apa? Tuhan pulihkan lagi. Bahkan istrinya di tengah tua seperti Sarah itu bisa punya anak lagi 10. Dan sekarang beda. Kenapa? Putrinya itu tercantik 3-tiganya di seantero dunia. Ia bahkan dapat melihat anak cucu bahkan cicitnya. Dan ia hidup 140 tahun lebih lagi. Lalu Ayub pun meninggal dunia. Wow, itulah berkat Tuhan. Masalah hanya sementara. Tapi berkat Tuhan, Tuhan kasih lewat itu semua. Dan Ayub sekarang berbeda. Karena dia bilang apa? Now I know. Sekarang aku tahu. Dan ayat yang penutup. Ayat penutup ini ayat yang saya sangat suka. Itu ada di pasal terakhir dari kitab Ayub. Ayub 42 ayat 2. Now I know. Sekarang aku tahu. That you can do all things. Sebelumnya dia nggak tahu. Tapi dia bilang sekarang aku tahu. Bahwa Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. And that no purpose of yours can be thwarted. Dan tidak ada tujuannya Tuhan. Purpose. Sekali lagi Tuhan punya tujuan atas hidup kita. God's purpose in our life. Dan tujuan Tuhan dalam hidup kita apa? Tidak bisa digagalkan. Aku tahu katanya. Bahwa Tuhan sanggup. Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Inilah ayat yang luar biasa. Kita perlu tahu. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya. Masalah dalam hidup saudara Tuhan sanggup lakukan kalau Tuhan bilang besok beres-beres. Dan tidak ada rencana Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidup kita. God's purpose in our life. Tuhan punya rencana. Dan tidak akan ada rencananya yang bisa gagal dalam hidup kita. Amin. Makanya Tuhan mau untuk kita bisa mengenal Dia. Now to Him. Kita harus kenal Dia. Siapa sih Tuhan itu? Seperti Ayub kenal. Siapa Tuhan itu? Seperti apa kuasanya? Dan bahkan hari ini harusnya kita lebih mengenal lebih luar biasa dari Ayub. Kenapa? Ayub hidup di dunia yang ketiga. Kita hidup di dunia yang keempat. Di mana Yesus sudah turun. Di mana Yesus Tuhan sudah inkarnasi jadi manusia. Kita mengenal Dia lebih lagi. Dan Yesus bilang apa? Bagi Dialah, Efesus 3 ayat 20. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Dia yang dapat melakukan, mengatasi, melebihi di atas segalanya. Dari apa yang kita minta dan kita pikir. Sesuai dengan kuasanya. Yang bekerjanya di mana?
di dalam kita. Amin. Sekarang kuasanya itu ada dalam kita bahkan. Ayub cuma mengenal Tuhan yang punya kuasa. Hari ini lebih lagi saudara. Saudara perlu mengenal bahwa sekarang Tuhan yang begitu penuh kuasa justru ada di dalam kita. Makanya yang Tuhan mau adalah the only way to see life clearly is to focus on Christ. Sekarang untuk kita bisa melihat kehidupan yang jauh lebih jelas ketika kita bisa berfokus hanya kepada Kristus. Siapa Kristus itu? Dialah yang ada di dalam kita. His power that is at work within us. Dan kuasanya yang selalu bekerja di dalam kita. Amin. Makanya ini yang paling penting. Dalam kehidupan ini kita perlu tahu. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus hidup di dalam kita. Fokus kita adalah pada Kristus yang hidup di dalam kita. Bukan pada apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Saudara perlu mengenal Kristus yang di dalam kita lebih lagi. Dan saya berdoa dan Tuhan mau melalui apa yang kita alami itu justru membuat kita lebih mengenal lagi Kristus yang ada di dalam kita. Percayalah, itulah goal dari Tuhan. Itulah juga yang terjadi atas hidup Ayub. Makanya Ayub di tengah semua yang dia alami, sebetulnya Tuhan punya goals adalah untuk Ayub bisa mengerti tentang Tuhan. Siapa Tuhan? Dan hari ini saya berdoa bagi saudara, di tengah semuanya ini, fokuslah pada karya salib Kristus. Pada apa yang Tuhan sanggup lakukan. Pada apa yang Tuhan sudah buat, sudah lunas dibayar. Jangan kita dengarkan pada semua condemnation daripada iblis. Itu penyebabnya karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, karena kamu begini, karena kamu begitu, karena kemarin kamu gini, karena dulu kamu begini, karena begitu. Jangan mau. Kenapa? Semuanya sudah lunas. Semuanya sudah selesai dibayar oleh Yesus. Saya berharap kita ngerti tentang kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa atas kita. His grace is abound. Justru kasih karunia yang begitu berlimpah. Makanya kita bisa rest in Him. Kita bisa peace. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal di tengah semuanya ini. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat setiap orang yang melihat, yang menonton, yang mendengar firman ini Tuhan. Apapun yang sedang dialami, apapun yang sedang dihadapi Tuhan. Aku percaya bahwa ada rencana daripada Tuhan yang begitu besar. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang begitu baik. Yang selalu mau memberkati. Karena Engkau sudah memberikan hadiah yang terbesar. Yaitu Kristus Yesus. Yang sudah mati menggantikan kami. Dan saat ini tidak ada tuduhan lagi melalui dosa apapun. Sudah selesai oleh Yesus. Dan hari ini Kristus yang hidup di dalam kami. Dengan kuasa yang begitu luar biasa. Ada di dalam kami. Dan kami percaya segala sesuatu ada di dalam kontrol. God is in control. Tuhan yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Tapi melalui semua yang kami alami Tuhan, biarlah kami bisa lebih lagi mengenal tetangga. Lebih lagi mengenal siapa Kristus. Siapa Kristus yang ada di dalam kami. Tuhan yang luar biasa yang hidup dalam kami. Itulah yang kami mau Tuhan. Kau nyatakan lebih lagi dari hari ke hari. Lewat apa yang kami alami. Buat kami bisa berkata, now I know. Sekarang aku tahu siapa Tuhanku. Siapa Tuhan yang ada di dalamku. Seberapa luar biasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau Tuhan. Kau beri kekuatan untuk kami bisa lewati semua permasalahan. Dan mengenal Kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan melalui firman ini Tuhan. Biar kami boleh dikuatkan. Kristus selalu ada bersama dengan kami. Engkau adalah pembela bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu di dalam firman yang lain. Tuhan memberkati.